Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, dan amanah itu tidak kepalang tanggung diberikan oleh rakyatnya. Maka menjaga amanah ini berat. Demikian beratnya sampai Nabi mengingatkan asqaluddini al-amanah. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya tidak lain adalah memegang amanah. Karena itu berbahagialah masyarakat, tegaklah jaya dan tegaklah suatu negara kalau mempunyai pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, keadilan pemimpin ini bisa dibantu dengan duet dengan para ulama. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nuaim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, sinfani minan nas iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas al-umara wal ulama. Ada dua golongan manusia, kalau keduanya baik masyarakat akan ikut menjadi baik, tapi jikalau keduanya rusak masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai dua pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada ulama yang malah cari jabatan, pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Ada ulama yang menolak jabatan, tergantung motifnya. Umumnya karena kekhawatiran diri, manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya, maka dia tolak itu karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemunkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami, ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Karena dengan ketidakikutsertaannya dia berarti di luar jalur. Kalau dia di luar jalur, dia tidak akan bisa ikut mewarnai. Saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan, innama fasadatir ra'iyatu bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak, pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz, bagaimana judi? Toyib. Karena ingin mengawetkan saja, rusak akhirnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat, kerjanya cuma oke bos, ABS, sumuhun dawuh, asal bapak seneng. Pejabatnya main judi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur kayak toge, kemana aja mau nyampur, walaupun gak ngerti dan bukan bidangnya, asal ngomong. Padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, iza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lissun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Kiai yang mestinya ngaji cerita soal fikih malah cerita soal KUD, Bimas, Inmas, lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat, apabila
umara berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama, bahu membahu, saling tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka mereka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang, padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja, tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power, dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya dia akan naik dan muncul juga ke permukaan.